Baik, Kak Teteh, kita lanjutkan lagi ke soal nomor 21. Ya, di sini ada sebuah perusahaan ekspedisi menetapkan syarat besar paket kiriman kilat. Ya, berat paket itu apa? Misalkan W ditambah kemasan 0,5 kg itu harus kurang dari 10 kilo ya. Di sini yang ditekankan adalah bentuk pertidaksamaan, jadi langsung saja ya. Berat paket ditambahkan dengan kemasan berarti W ditambah 0,5 itu harus kurang dari 10 ya. Berarti udah jelas jawabannya yang ini yang B. Ya. Sepertinya tidak perlu penjelasan tambahan ya karena cukup mudah untuk menentukan pertidaksamaannya, tinggal dilihat dari kalimat soalnya. Okay, next. Sandra adalah pemilik toko sembako abadi. Setiap hari, ia membeli 4 sak dan 71/2 kilogram tepung tapioka. Jumlah tepung tapioka yang dibeli Sandra itu setiap harinya adalah 61,5 kilo. Jadi, total yang tadi ya, 4 sak ditambah dengan 71/2 ya kilo itu adalah 61,5 ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berat setiap saknya itu berapa ya. Caranya tinggal kita kurangi dulu. Ini kan 4 sak ditambah 71/2 kilo ya. 71/2 itu sama dengan 7,5 ya, 7,5 kilogram. Sama dengan 61,5 ya. Sehingga 4 sak itu sama dengan 61,5 dikurangi 7,5. 7,5 ya. Oke, ini 4 sak ya, jadi 61,5 dikurangi 7,5 itu adalah 54 kilogram ya, sehingga satu saknya berarti tinggal 54 dibagi 4 ya. Jawabannya adalah 13,5 gitu ya. 13,5 kilo. Oke, next. Rindang dan Rama membeli barang di toko Jaya Bookstore ya, itu pada hari Minggu. Barang yang dibeli keduanya adalah buku gambar ya. Biaya pengiriman barang secara ekspres ya itu adalah 13.000 dan akan sampai itu 1 sampai 2 hari ya. Dan biaya pengiriman reguler itu 10.000 yang akan sampai pada 3 sampai 4 hari ya. Nah, jadi kalau ekspres 1 sampai 2 hari ya. Kalau reguler itu 3 sampai 4 hari ya. Nah, ini yang perlu diingat. Harga satu buku gambar itu 5.400 ya. Pesanan Rindang di sini datang pada hari Selasa. Berarti dapat dipastikan Rindang memakai jasa pengiriman secara ekspres berarti ya. Sedangkan Rama itu tiba pada hari Kamis, berarti Rama pakai yang reguler gitu ya. Nah, sekarang kita akan cek pernyataannya satu persatu ya. Rindang itu membayar 47.500 untuk pembelian 5 buku gambar
ya. Kita akan totalkan di sini. Rindang itu tadi pakai biaya pengiriman secara ekspres, berarti biaya tetap untuk pengirimannya adalah 13.000 ya. Kalau dia beli 5 berarti tinggal 5 dikali 5.400 ya untuk buku gambarnya. Berarti kalau kita totalkan ya ini 13, 5 kali 5,4 itu adalah 27.000 ya, jadi 27. Maka totalnya adalah 40.000 ya. Sama dengan 40.000 ya, berarti bukan yang ini jawabannya. Nah, sekarang yang opsi B, Rama harus membayar 64.000 untuk 10 buku gambar. Berarti karena Rama itu pakai yang reguler, berarti ongkirnya 10.000 ya, ditambah 10 kali 5.400 ya. Berarti 10 ditambah 54 ya, 54.000. Jadi totalnya adalah 64.000 ya. Jawabannya betul. Nah, ini kalau misalkan apa kita udah nemu opsi jawabannya di B karena ini soal pilihan ganda. Jadi ya sudah, berarti C dan D-nya tidak perlu kita hitung lagi gitu ya, karena kita sudah menemukan jawabannya itu di opsi yang B ya. Nah, sekarang eh tapi Ibu akan tetap bahas ya supaya lebih jelas gitu ya bahwa jawabannya itu ada di opsi B. Tapi kalau ATT untuk menghemat waktu udah nemu misalkan opsinya B, berarti ya udah gitu. Nggak usah dihitung lagi yang C sama D-nya ya. Nah, sekarang yang C Ibu akan tetap bahas untuk pembelian satu lusin. Rindang harus membayar 77.000. Nah, di sini berarti kita akan lanjutkan perhitungan dari opsi yang A tadi. Rindang itu membeli 5 ya, tadi di opsi A itu totalnya adalah 40.000. Kalau dia beli satu lusin, berarti satu lusin itu kan 12 ya. 12 dikurangi 5 berarti kurangnya adalah 7 ya. Nah, berarti tinggal ditambah 7 kali harga bukunya, yaitu 5,4 ya, atau 5.400 ya. Maka ini hasilnya adalah 40 ditambah 5,4 kali 7 itu ada di 30, 35, 37 ya. 37,8 ya. Jadi totalnya adalah 77.800 gitu ya. Sedangkan di sininya 77.000, jadi salah ya. Nah, dengan uang sebesar 54.000, ini yang opsi D, Rama akan mendapatkan satu lusin buku gambar. Nah, ini pernyataannya kontradiksi dengan opsi B yang tadi, yang sudah betul. Ya, dengan 64.000, dia mendapatkan 10 buku gambar. Ya, nah kalau misalkan satu lusin, otomatis kan lebih banyak daripada 10. Berarti tidak mungkin kurang dari 64 gitu ya. Pasti lebih dari 64.000. Maka ini opsinya salah begitu ya. Oke, next. Sebuah penyewaan sepeda menetapkan biaya tetap ya atau asuransi 5.000 ya, dan biaya sewa per jam sebesar 10.000. Jika seseorang akan menyewa selama 3,5 jam atau 3,5 jam ya, total biaya yang harus dibayarkan adalah, berarti tadi biaya sewanya itu adalah 5.000 ya. 5.000 itu biaya tetap ya, jadi mau nyewa seberapa lama pun tetap ditambah 5.000 ya, dikali 10.000 ya, berarti dikali 3,5 ya, karena dia nyewanya 3,5. Berarti 5.000 ditambah 35.000. Jadi jawabannya adalah 40.000 ya. Jawabannya yang B begitu.
Oke, kita akan bahas next. Suatu fungsi dirumuskan dengan hx ya, 5 dikurangi 2x dengan domain. Dari sini domainnya berbentuk himpunan ya. Dari -2, -1, 0, 1 sampai 2. Nilai terbesar dalam daerah hasil atau rank itu adalah, jadi Teteh, kalau misalkan ada tipe soal seperti ini, pertanyaannya kan kita hanya disuruh mencari nilai terbesar, ya. Berarti kita tidak, caranya adalah dengan mensubstitusi domainnya itu dari interval ujung kiri dan ujung kanan cukup, gitu ya. Karena kan ini interval domainnya dari -2 sampai 2 gitu ya. Jadi otomatis dari kecil ke besar gitu ya. Nah, kita akan coba cek itu hanya mensubstitusi dua domain saja ya. Dua domainnya itu dipilih dari interval yang paling ujung ya di kiri berarti -2 dan interval di paling ujung di kanan yaitu 2 gitu. Jadi cukup mensubstitusi dua interval ini ya, supaya ya lebih menghemat waktu lah gitu ya. Kalau misalkan eh dicoba satu-satu kan lumayan ya. Jadi kita akan coba interval yang -2 dan 2 ya. Ups, maksudnya domain yang -2 dan 2 ya. Berarti kalau X-nya sama dengan -2 ya, maka H -2 ya itu sama dengan 5 dikurangi 2 kali -2 ya. Berarti 5 -2 dikali -2 itu positif 4 ya. Jadi adalah 9 ya. Terus sekarang kita coba kalau yang ujung kanan berarti X sama dengan 2. Ya berarti H dalam kurung 2 5 dikurangi 2 dikali 2 ya. Berarti 5 -2 kali 2 berarti -4 ya. Sama dengan 1 ya. Ternyata interval yang lebih besar adalah yang 9 gitu ya. Jadi karena domainnya itu interval -2 sampai 2, maka nanti hasilnya juga akan ada di interval 9 sampai 1 gitu ya. Jadi nilai terbesarnya adalah 9 gitu. Oke. Kita lanjutkan. Sebuah restoran menawarkan promo makan kenyang. Setiap pengunjung harus membayar biaya masuk itu sebesar 20.000 ya. Dan membayar 15.000 untuk setiap piring makanan yang diambil. Jadi tipe all you can eat mungkin ya. Tapi ada biaya masuknya ya atau biaya tetap. Berarti mau makan atau enggak asalkan masuk ke restoran itu berarti bayar 20.000 gitu ya. Alif memiliki uang 100.000 ya. Jika N adalah jumlah piring makanan, manakah batasan nilai N agar uang Alif cukup untuk membayar makanannya ya. Oke, berarti ini masuknya ke pertidaksamaan ya. Kita akan coba berarti tadi untuk masuk ke situ ya ke restorannya itu butuh biaya masuk 20.000 ya. Oke. Hmm. Ditambah ya kalau misalkan Alif ngambil makanan itu 15.000 per satu piring ya. Jika N tadi adalah jumlah piring makanan berarti 15.000 tadi kali N ya. Ini uangnya cuma ada 100.000 berarti harus kurang dari atau sama dengan 100.000. Jadi biaya masuk ditambah dengan biaya makanan berarti 15.000 kali banyaknya piring ya itu harus kurang dari atau sama dengan 100.000 ya. Berarti 15 N gitu ya. Ribuannya kita hilangkan berarti 100. Nah, yang 20 ribunya pindah sini 20.
Ya, jadi total 15N kurang dari 80 ya. Dan N berarti kurang dari 80 dibagi 15 ya. Ini sekitar 5, sekian ya. Kan 5 kali 15 75 ya. Jadi 5, sekian. Dan karena piring itu harus bulat ya. Jadi nggak bisa dia desimal ya. Maka kita ambil jawabannya berarti N kurang dari atau sama dengan 5. Jadi maksimal adalah 5 gitu ya. Kalau lebih dari 5, 6 itu nggak akan cukup uangnya. Ya. Oke, begitu ya. Selanjutnya, Saras memiliki 4 batang besi untuk praktikum IPA. Setiap batang besi memiliki berat yang sama. Ya, jadi 4 batang besinya identik gitu ya. Untuk mengetahui berat setiap batang, dilakukanlah 2 kali penimbangan sebagai berikut ya. Penimbangan pertama ya dan penimbangan kedua ya. Dari eh, hasil dua percobaan ini ya, yang mungkin merupakan berat satu batang besi adalah berapa ya. Nah, ATT ini masih masuk ke konsep pertidaksamaan ya. Kenapa pertidaksamaan? Karena ini berkaitan dengan timbangan ya. Kita lihat di keadaan pertama ya. Kita misalkan dulu berat satu besinya itu adalah X ya. Misal berarti ini X ya. Satu batang besi nih ditimbang ternyata dia itu posisinya lebih di atas. Berarti kalau lebih di atas maka ini kurang dari ya. Kurang dari di sini totalnya ada 4 tambah 1 gram kali 3 berarti ada 7 ya. Maka dari hasil eh, penimbangan yang pertama, berat satu besinya itu kurang dari 7 ya. Nah, sekarang dari keadaan yang kedua, itu Saras menimbang langsung 4 batang besi ya. Berarti kalau kita ubah jadi 4X ya. 4X ini, sorry. Nah, 4X ini posisinya ada di bawah, berarti dia lebih dari ya, lebih besar gitu karena lebih berat daripada 10 10 1 1 berarti 22 ya. Jadi dari keadaan pertama itu X kurang dari 7, dari keadaan kedua 4X lebih dari 22. Nah, kita akan cari kira-kira yang mungkin ya merupakan berat satu batang besi itu berapa gram. Ya, tadi dari keadaan pertama itu X-nya kurang dari 7 ya, berarti harus kurang dari 7 ya. Dari keadaan kedua ya 4X itu lebih dari 22 ya, maka kalau kita cari dari keadaan kedua X-nya itu 22 per 4 ya, atau X itu lebih besar dari 5,5 ya. Berarti keadaan pertama X-nya harus kurang dari 7. Keadaan kedua adalah X-nya harus lebih besar daripada 5,5. Maka yang mungkin dari opsi jawabannya adalah yang 6 gram. Ya, karena yang B itu 5 gram, sedangkan dia harus lebih dari 5,5. Ya, begitu. Oke, di sebuah toko, harga sepasang sepatu ya 2 kali dari harga sepasang sendal. Ya, ini udah jelas masuk ke SPLDV ya, sepatu dan sendal ya. Misalkan harga sepasang sepatu itu adalah P gitu ya. Misalkan di sini eh, P ya. Harga sepasang sepatu adalah P.
ya, harga sepasang sendal adalah Q. Ya, kita misalkan langsung di sini. Q. Ya, Akbar membeli 2 pasang sepatu, ya, dan 3 pasang sendal dengan harga 770. Oke, dari kalimat pertama dulu deh. Harga sepasang sepatu tadi P, ya, adalah 2 kali. Berarti 2 kali Q. Ya, Akbar membeli 2 pasang sepatu, berarti 2P tambah 3Q, ya, itu totalnya adalah 770.000, ya, 770. Ya, jika Doni membeli sepasang sepatu dan 2 pasang sendal, ya, dengan jenis yang sama, berarti dia membeli P tambah 2Q gitu ya. Nanti ini berapa hasilnya? Tuh, ya. Oke, kita akan cari dulu seperti biasa ya, harga satu sepatunya berapa, harga satu sendalnya berapa. Di sini udah diketahui bahwa satu sepatu itu adalah 2 kali harga sendal. Ya, berarti bisa kita substitusi bahwa P itu sama dengan 2Q. Ya, disubstitusi ke sini. 2P-nya ganti dengan 2Q, ya, ditambah 3Q itu adalah 770. Ya, 2 kali 2 itu 4Q ditambah 3Q itu sama dengan 770. Ya, 4 tambah 3 itu 7. 7Q sama dengan 770. Maka Q-nya adalah 110. Ya, harga sendal. Ya, 110.000. Nah, sekarang harga sepatunya ya kita substitusi ke persamaan ini. Berarti P itu kan sama dengan 2Q. Tadi Q-nya adalah 110. Berarti 2 kali 110. Ya, atau 220. Ya, harga satu sepatunya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah P tambah 2Q. Ya, eh P-nya tadi 220, ya. Q-nya 110, ya. Berarti 220 ditambah 2 kali 110, 220, ya. Jadi totalnya adalah 440.000. Begitu, ya. Oke, next. Sebuah tes matematika mempunyai aturan penskoran sebagai berikut. Ya, jadi kalau ada tipe soal seperti ini, perhatikan aturannya baik-baik. Ya, pertama, jika soal dijawab benar, ya, berarti di sini ada kategori benar, salah, dan tidak dijawab. Ya, berarti B untuk benar, S untuk salah, dan K untuk kosong. Ya, jadi kalau benar, itu akan mendapatkan skor 4, ya, setiap soalnya. Jika dijawab salah, maka akan mendapatkan skor negatif 2. Dan jika tidak dijawab, maka akan mendapatkan skor 0 gitu ya. Dari total 50 soal, berarti seluruhnya ada 50 ya soal tesnya. Dari total 50 ya, Reno itu hanya mengerjakan 42 soal. Ya, 42 soal. Artinya dari 50 yang dijawab 42, berarti dia ada yang dikosongkan. Ya, yaitu sebanyak 50 dikurang 42. Berarti dia 08. Gitu ya. Dengan jawaban benar ya di sini sebanyak 37. Jadi dari 42 yang dijawab itu benar 37 ya. Maka berarti sisanya salah dari 42.
dikurangi 37, berarti yang salah adalah 5, gitu ya. Begitu. Jadi benar 37, salah 5, dan tidak dijawab 8. Ya, totalnya adalah 50. Ya. Berapakah total skor yang diperoleh? Berarti kita kalikan. Ya. Maka totalnya adalah 4 dikali 37. Ini untuk yang benar. Ya. Ditambah negatif 2 dikalikan 5. Ini untuk yang salah. Dan kalau yang kosong itu karena nol, jadi dia tidak mempengaruhi apa-apa ya. Jadi kita tidak perlu hitung. 4 dikali 37 itu adalah 148. 148 ditambah, nah ini karena negatif 2 kali 5, negatif 10 ya. Jadi 148 ditambah negatif 10 itu adalah 138. Gitu ya. Nah, ini tipe soal seperti ini biasanya aturannya bisa berbeda-beda. Yang harus diperhatikan adalah jumlahannya. Biasanya yang sering dikecoh oleh soal itu adalah jumlahannya gitu ya. Jadi harus diperhatikan baik-baik jumlahnya dan harus dipastikan ya setelah diuraikan yang benar, yang salah dan yang kosong itu harus pas. Totalnya 50. Kalau misalkan belum pas berarti masih ada yang salah gitu dalam perhitungan jumlah benar atau salahnya gitu. Oke. Soal terakhir ya, kalau tidak salah. Betul. Seorang petani yang menanami sawahnya menggunakan sistem tumpang sari. Ya, sistem tumpang sari itu adalah dua jenis palawija yang berbeda ya di sini jagung dan kedelai seperti pada gambar. Jadi ada apa? Dua jenis tanaman gitu ya. Tumpang sari itu selang-seling gitu ya. Nah, di sini ada ilustrasi untuk situasi penanamannya ya di baris pertama itu berarti 3 pohon kedelai ya. Ya ini kedelai ya. Itu diapit oleh 2 pohon jagung gitu ya. Dan begitu juga dengan baris yang selanjutnya ya. Nah, kita akan analisis di sini adalah jumlah tiap barisnya karena itu yang jadi pertanyaannya ya. Jumlah tiap barisnya itu kalau ibu biasanya diuraikan berdasarkan apa namanya? Suku misalkan gini ya. Baris pertama ya U1 kita misalkan eh yang jagung ya itu J misalkan J yang ini kedelai gitu ya. Kedelai itu K. Aku akan uraikan di sini ya. Yang jagung itu ada 2 ya di baris pertama. Di baris kedua di baris ke satu itu kedelai ada 3 gitu ya. Terus di baris kedua itu jagung ada 4. Di baris ketiga jagung di baris kedua kedelai ada 6 ya. Maaf belepotan ya. Di baris ketiga ya U3 itu jagung ada 6. Sedangkan kedelai ada 9 ya. Maka dari pola yang kita dapatkan ya untuk jagung itu N dikali 2 ya. Sedangkan untuk kedelai itu N dikali 3 ya. Jadi banyaknya baris itu N ya. Selalu dikalikan 3. Contoh di baris kedua ya itu 2 kali 2 ya. Sedangkan yang kedelainya 2 kali 3 gitu ya. Terus di baris ketiga 3 kali 2 ya. Sedangkan yang kedelainya adalah 3 kali 3 gitu dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita akan cek di opsi yang A. Ini pertanyaannya adalah kecuali ya, berarti kita harus cari yang salah ya. Di pernyataan A terdapat 52 pohon jagung ya di kebun
jika ada 26 baris. Ya, berarti jagung. Ingat jagung itu tadi rumusnya adalah N dikali 2. Berarti kalau ada 26 baris, ya berarti 26 dikali 2. Ya, hasilnya adalah 52. Ya, betul. Sekarang yang B, terdapat 78 pohon kedelai, berarti K. K itu rumusnya adalah N dikali 3. Jika ada 26 baris, ya, berarti 26 dikali 3, ya, itu totalnya adalah 78. Ya, berarti betul. Sekarang opsi yang C. Jika banyak pohon jagung pada baris tertentu, ya, J itu baris tertentu adalah 30, ya. J itu 30, berarti kalau 30 barisnya ada 15, ya. Berarti N sama dengan 15 karena jagung itu dikali 2. Ya, berarti kalau 30 maka barisnya ada 15 gitu, ya. Maka pohon kedelai, ya, maaf, kedelai, ya, berarti N kali 3, ya, N-nya tadi 15. Berarti 15 dikali 3 harusnya adalah 45 itu. Jadi opsi yang ini salah, ya. Sekarang kita akan cek opsi yang terakhir. Jika banyak pohon kedelai, ya, berarti yang ini K, di baris tertentu adalah 75. Ingat kedelai itu dikali 3. Berarti kalau 75 maka N-nya adalah 75 bagi 3, yaitu 25. Jadi total ada 25 baris. Maka banyak pohon jagung, ya, berarti J-nya adalah N dikali 2, ya, atau 25 dikali 2, ya, betul, yaitu 50. Ya, seperti itu, Aden Teteh, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Jadi harus dianalisis jumlah tiap barisnya supaya kita bisa dapat rumusannya gitu ya, bahwa untuk jagung itu jumlah baris dikali 2, untuk kedelai itu jumlah baris dikali 3. Ya, seperti itu. Selesai pembahasan dari soal tryout kedua. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan sebaik-baiknya ya. Kita akan bertemu lagi pada pembahasan soal TKA yang lain ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kesalahan ya atau kekeliruan dalam hal menjelaskan ataupun dalam hal pengucapan kalimat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.